Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Azra Alia Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan project 1 UAS saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu algoritma searching, yaitu algoritma Dijkstra, dan menentukan rute tercepat dari titik awalnya di Lapangan Merdeka dan titik akhirnya di Waterfront Pangururan dengan 10 node. Kenapa saya pilih di Waterfront Pangururan? Karena memang ini sekarang yang lagi hype nih kalau di Sumatera Utara. Nah, lanjut. Sini karena tujuan saya mau ke Waterfront City Pangururan, jadi saya coba ke rute Google Maps. Nah, pada tampilan Google Maps, sini kalau saya tanya rute dari Lapangan Merdeka menuju Waterfront, dia akan memberikan 3 opsi jalan. Opsi pertama, ini dia dari Tol Barmera. Kemudian opsi kedua via Brastagi, dan opsi ketiga via Patumba dengan durasi waktu dan jarak tempuh yang berbeda-beda. Nih, seperti yang kita lihat di sini, opsi satunya via Tol Barmera makan waktu 4 jam 30 menit dengan jarak tempuh 202 km. Kemudian opsi 2 via Brastagi makan waktu 5 jam 40 menit dengan jarak tempuh 174 km. Dan opsi ketiga via Patumba makan waktu 5 jam 37 menit dengan jarak tempuh 167 km. Nah, kenapa saya pilih algoritma Dijkstra? Karena masalah yang ingin diselesaikan di sini untuk mencari rute tercepat dari satu titik awal ke satu titik tujuan dengan bobotnya adalah durasi waktu. Yang saya pilih di sini bobotnya adalah durasi waktu. Jadi kalau yang saya baca di jurnal-jurnal sebelumnya, Dijkstra biasanya seringkali dikenal sebagai algoritma pencari jalur terpendek, tapi di sini saya menggunakan bobot durasi biar menghasilkan algoritma pencari jalur tercepat, bukan pencari jalur terpendek. Karena memang kan di sini yang direferensikan sama Google Map itu pilihan yang pertama. Pilihan yang tercepat, bukan terpendek. Jadi karena Dijkstra mencari bobot minimum, ketika bobot saya saya representasikan sebagai durasi, maka hasilnya adalah rute tercepat. Mungkin beda kalau misalnya bobot yang saya masukkan adalah jarak, maka yang dia hasilkan jarak, bukan durasi waktu. Kenapa saya nggak pakai algoritma BFS? Karena setiap rute di sini memiliki waktu yang berbeda-beda, dan BFS biasanya nggak bisa membedakan misalnya 29 menit versus 336 menit. Kemudian kenapa juga bukan DFS atau depth first search? Karena DFS bisa langsung menemukan Pangururan, tapi nggak tahu apakah itu rute tercepat atau tidak. Dia langsung aja kayak nggak ada ngasih opsi gitu. Jadi kesimpulannya kenapa saya pilih algoritma Dijkstra, karena graf yang digunakan memiliki bobot non negatif berupa waktu tempuh, dan tujuan di sini untuk menemukan rute dengan total waktu minimum. Nah, hasil Dijkstra di sini memilih opsi 1, rute via Tol Barmera dengan 10 node, startnya di Lapangan Merdeka, kemudian
Kesawan, masuk ke Kesawan, kemudian Jalan Perintis Kemerdekaan, notnya Medan Timur, kemudian masuk tol, notnya Perjosetuan, kemudian not Batangkuis, masuk ke not Sinaksak, not Parapat, not Ajibata, not Cimandendo, dan sampai tiba di tujuan akhir yaitu Waterfront City Pangururan. Jadi ada 10 not. Di sini karena meskipun Google Map memberikan beberapa alternatif rute, semua rute tersebut pada akhirnya bertemu kembali di jalur yang sama di sini. Jadi sebelum sampai ke Waterfront City Pangururan. Jadi artinya tujuan akhirnya sama-sama mau ke Waterfront City Pangururan. Yang membedakan cuma waktu tempuhnya. Jadi rute tol memiliki jalan yang lebih lancar, persimpangannya sedikit, minim gangguan lalu lintas. Jadi kecepatan bisa lebih stabil sehingga walaupun jaraknya memang lebih jauh, waktu tempuhnya lebih singkat. Nah, karena penjelasan saya ini bobot yang saya gunakan adalah durasi, maka algoritma Dijkstra akan memilih rute dengan total waktu yang paling kecil. Maka rute tol lah yang terpilih sebagai rute terbaik karena lebih efisien secara waktu, bukan karena jaraknya yang paling pendek. Di sini jadi jika bobot sama dengan durasi, maka Dijkstra akan memilih opsi 1 sebagai via tol Balmera karena 4 jam 30 menit adalah bobot terkecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengkodingannya. Pertama di sini kita import untuk persiapan programnya. Di bagian ini saya gunakan untuk membantu perhitungan nilai jarak, khususnya untuk memberi nilai awal jarak yang belum diketahui. Nah, di bagian ini saya gunakan untuk menampilkan visualisasi graf dan rute terpendek dalam bentuk gambar. Kemudian bagian ini saya gunakan untuk merapikan struktur kode supaya tipe data input dan output lebih jelas. Lanjut, di sini saya menentukan format graf yang dipakai, yaitu setiap node memiliki daftar tetangga beserta bobot waktunya. Selanjutnya proses pencarian rute terpendek menggunakan Dijkstra. Di sini fungsi utamanya untuk menghitung rute terpendek dari titik awal ke titik tujuan dan mengembalikan total waktu serta jalur yang dilewati. Di sini saya mengatur jarak awal semua node, lalu menetapkan node awal memiliki nilai 0 karena perhitungan dimulai dari sana nih. Kemudian bagian ini dipakai untuk menyimpan jejak rute agar nantinya jalur terpendek bisa disusun kembali. Lanjut, di sini semua node dimasukkan sebagai node yang akan diproses. Ini proses pencarian di sini akan berjalan selama masih ada node yang perlu dipertimbangkan. Nah, jika jalur tidak mungkin ditemukan atau jika node tujuan sudah sampai, maka proses dihentikan. Ini di sini program mengecek semua tetangga dari node saat ini. Kemudian ini tahapan Dijkstra terakhir nih, fungsinya untuk mengembalikan total waktu terpendek dan jalur node yang dilalui. Kemudian lanjut ke penyusunan graf dari data edge.
Ini fungsi ini dipakai untuk membangun graf berdasarkan daftar hubungan antar lokasi dan bobot waktunya. Nih sini notes in it. Sini program mengumpulkan semua nama-nama lokasi yang muncul agar daftar node-nya lengkap. Kemudian ini program dibuat wadah kosong untuk setiap node. Kemudian ini setiap lokasi dimasukkan ke graf beserta waktunya. Nah, lanjut visualisasi. Visualisasi ini digunakan untuk menggambar graf dan menandai rute terbaik hasil Dijkstra nanti. Di sini ini program menyiapkan ukuran kanvas gambar agar visualisasi lebih jelas nanti. Kemudian ini bagian ini untuk mengecek apakah suatu jalur itu termasuk rute terbaik atau enggak gitu, supaya bisa dibedakan nanti tampilannya. Kemudian ini kalau ya ini terakhir di sini program menampilkan judul, merapikan tampilan, lalu nanti memunculkan gambar grafnya. Ini lanjut ke tahapan pendukung hasil output. Sini fungsi ini digunakan untuk mengklasifikasikan rute yang dipilih termasuk opsi rute yang mana gitu. Ini program melihat langkah setelah node pertama untuk menentukan apakah rute termasuk opsi 1, opsi 2 atau opsi 3. Kemudian ini eksekusi program. Di sini bagian utama yang dijalankan ketika program nanti dieksekusi. Di sini bagian ini saya mendefinisikan node sebagai nama-nama lokasi yang akan dijadikan titik pada graf. Nah, ini total Google Maps sebagai data pembandingnya. Ini di sini bagian ini jadi sebagai acuan gitu untuk total waktu dari Google Maps, sehingga nanti program bisa ada pembandingnya gitu. Kemudian sini hitung bobot waktu. Kemudian di bagian ini untuk menetapkan waktu beberapa jalur untuk menghitung sisa waktu jalur lainnya gitu. Jadi totalnya konsisten dengan opsi yang dari Google Maps. Ini hubungan antar lokasinya. Sini bagian ini saya menyusun daftar jalur beserta waktunya yang nantinya kita pakai untuk membangun grafnya. Terus ini graf dibangun dari daftar edge, lalu algoritma Dijkstra dijalankan dari node awal sampai node tujuan dan hasilnya diklasifikasikan untuk opsi rute yang mana gitu. Nah, ini output terakhirnya. Bagian ini hasil akhir, yaitu opsi rute yang terpilih, total waktu tempuh sampai ke urutan lokasi yang dilewati. Ini kan
lokasi yang dilewatinya ada 10 node dari Lapangan Merdeka, Kesawan, Perintis Kemerdekaan, Percusetuan, Batangkui, Sinaksak, Prapat, Ajibata, Simanindo, hingga sampai ke waterfront City Pangururan. Nah, di sini terakhir saya menentukan posisi setiap node untuk kebutuhan gambar. Nih, grafnya gini. Jadi dari Lapangan Merdeka ini memang kurang jelas. Ini ke Perintis Kemerdekaan, dari Lapangan Merdeka ke Perintis Kemerdekaan kurang lebih 35 menit. Nah, seperti itu. Jadi di sini totalnya harusnya 29 menit. Sehingga kita dapat hasil rute tercepat yaitu dalam waktu 4 jam 30 menit dan memilih opsi pertama yaitu via Tol Balmera. Jadi kesimpulan pada program ini untuk menghitung jalur rute tercepat, bukan jalur terpendek, kan menghasilkan total waktu yang kita dapat ini sesuai yang ada di Google Map, 4 jam 30 menit. Baik, sekian penjelasan dari coding saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.